شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Pinca, Bapak manajer yang hadir, Bapak-bapak KPC, Kaunit ya, Alas Kaliwang, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu karyawan dan karyawati yang hadir di majelis ini, Ibu apa namanya? Iwapri. Kalau di PNS Dharma wanita, Bu. Karena semuanya wanita, jadi tidak ada Dharma pria. Bapak Ibu sekalian yang tadi disebut brilian, ya, insan brilian. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Bijaksana, yang memiliki sifat Rahman dan Rahim, sehingga pada maghrib ini kita berkesempatan hadir dalam acara refleksi akhir tahun, sekaligus kita berdoa untuk kebaikan kita di tahun yang akan datang. Semoga kehadiran kita membawa keberkahan hidup kita, kebaikan hidup kita, kesuksesan hidup kita, baik di masa kini dan di masa yang akan datang. Teriring salawat dan salam pada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat, keluarga dan kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, refleksi itu artinya berhenti sejenak, merenungi, kemudian berusaha untuk menapaki apa hasil perenungan itu. Jadi refleksi ini bisa dilakukan kapan saja. Dan orang-orang yang beruntung itu adalah orang yang bisa merefleksikan diri, ya, melihat diri sendiri, merenungi. Jadi penting kita berhenti sejenak. Ada koma, itulah hakikatnya koma di dalam hidup itu, bukan koma di ICU ya. Nggak usah kalau yang itu dulu, nanti dulu. Jadi berhenti sejenak, memikirkan. Jadi kalau nggak ada refleksi, ini orang sering kecelakaan ketika nyebrang, berhenti sejenak, lihat kiri kanan, baru dia menapakkan langkah. Ini selamat atau tidak, tepat waktunya atau tidak. Nah, semua agama itu ada refleksi untuk mengukur diri, ya. Contohnya di agama Hindu, kenapa kok pimpinan agamanya mesti tutup kepala? Kalau dia panjang rambutnya mesti ditali. Saya pernah tanya itu kepada pemimpin agamanya, apa hakikatnya semua kok harus tali itu? Memang proses refleksi diri ini terhadap dunia, ibarat keinginan kita ini seperti banyak tumbuhnya rambut, maka katanya ya harus tali itu. Tali itu adalah untuk mengekang keinginan-keinginan yang di luar kemampuan manusia, sehingga manusia itu tidak bisa berhasil untuk menapaki hidupnya dengan sebaik-baiknya. Dan di agama lain pun demikian, Bapak Ibu sekalian. Semua ini mengajarkan sistem refleksi hidup itu agar manusia lebih hidup berkembang dengan sebaik-baiknya. Karena pada dasarnya di dalam Islam itu semua hidup manusia itu merugi. Maka kita sering membaca itu surat yang pendek, hanya 3 ayat itu. Ya, wal asr. Itu mimasa. Innal insana lafi khusr. Jadi merugi manusia. Jadi pada dasar penampakan awal manusia itu adalah merugi. Bagaimana biar tidak rugi? Ya itulah beruntung orang yang merefleksi diri dengan memiliki
illal ladzina amanu, ada iman. Semua agama perintah kita beriman kepada apa yang wajib diimani. Jadi kalau orang punya iman pasti sukses, agama manapun. Apalagi di dalam Islam sangat menekankan nilai dasar iman itu sangat penting. Kemudian orang yang punya iman pasti dia memiliki sifat amal soleh. Kalau nggak punya iman, amalnya amal salah, bukan amal soleh lagi. Ya. Jadi kalau Pak Binja lihat stafnya kok sering salah, lihat dulu imannya, Pak. Ini imannya gimana? Untuk standar iman itu kan banyak, Bapak Ibu sekalian. Dia menjalankan agama dengan baik atau enggak? Jadi sepintar apapun manusia, ketika imannya kurang, nilai amal soleh itu biasanya berkurang. Mungkin di kantor ini bagus kerjanya, tapi ketika dia kembali ke rumah tangga amburadul dia. Atau mungkin di kantor bagus, di rumah tangga bagus, tapi di masyarakat hancur lebur, tidak ada apa-apa. Atau sebaliknya dan seterusnya, perputaran hidup yang dilalui. Maka mutlak prinsip iman dalam hidup ini yang perlu kita refleksikan, maka harus kita nilai sejauh mana sekarang keimanan kita dalam hidup ini. Baru kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah ada iman dia pasti beramal soleh. Nah, dalam kinerja kita yang perlu kita refleksikan kembali adalah ada dua sifat yang tidak boleh hilang untuk orang-orang yang ingin berhasil hidupnya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dia selalu memberikan advice, nasihat. Jangan kerjakan itu begini, seharusnya begini. Itu hanya orang yang beriman dan punya amal soleh yang mampu begitu. Kalau dia tidak punya iman, pasti bilang, biarin dia salah. Ntar paling-paling dia dipindah, saya akan duduk di situ lagi. Gitu. Saya akan dipromosi. Padahal Bapak Ibu sekalian, dengan dia memberikan nasihat, arahan, bimbingan, dan lain sebagainya, itu bisa meningkatkan kinerja dia, kebaikan dia, kesuksesan dia, dan terhindarnya dia dari kerugian. Bukankah dengan kita memberitahu teman kita yang lain itu, kita justru tambah pintar, tambah kuat pengalaman kita. Dan itu pun harus dengan kesabaran. Bukan hanya nasihat dalam kebenaran saja, tapi juga perlu dengan sabar. Karena merubah manusia itu, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, merubah anak kita yang nakal jadi baik itu tidak semudah kita membalik telapak tangan kita. Jadi perlu usaha. Pernahkah nggak kita tanamkan iman kepada anak kita? Kadang kita, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ada orang sering konsultasi, Pak Ustadz gimana anak saya nakal sekali, dikit-dikit lempar bapaknya, lempar ibunya, dikit-dikit begini dan lain sebagainya. Coba lihat kepada pengajaran penanaman iman itu dengan baik. Setelah itu ada nggak teladan amal soleh yang bisa? Sering nggak kita menuturkan nasihat? Karena lain nasihat sama ngomel. Jadi kadang ada orang, kamu jadi anak kok begini. Atau misalnya, kamu di staf nggak beres-beres, yang malam begini. Nah, ini bukan nasihat Bapak Ibu, tapi omelan dan ocehan. Kalau nasihat selalu akan membawa ketenangan, selalu akan membimbing manusia itu menjadi yang terbaik. Maka justru orang yang tidak bisa karena nasihat itu, dia menjadi bisa. Maka inilah nasihat yang perlu dalam kebenaran dan kesabaran. Sampai Rasul SAW menyebutkan khatara fil qalb. Apa yang keluar dari hati itu pasti akan nyampe ke hati. Kalau apa yang kita keluarkan nggak nyampe ke orang-orang, nggak berubah-berubah, nah besar kemungkinan yang kita sampaikan itu hanya nafsu kita, keinginan kita, kepingin dia berubah, tetapi kita tidak ada sabar dan lain sebagainya. Yang kedua, Ibu Bapak sekalian, sebagai refleksi kita bahwa panjang pendek hidup ini, kita pasti akan kembali ke hadirat ilahi roti. Kita akan kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Maka apa yang perlu kita persiapkan? Di dalam Islam itu sangat menekankan 4 hal. La tazula qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Jadi tidak akan tergelincir kaki manusia kelak di akhirat
sampai dia ditanya 4 hal. Pertama, an umrihi fi ma'afna, yaitu tentang umurnya, untuk apa dia gunakan. Ya, karena umur kita ini bukan hanya kerja di sini, Bapak Ibu sekalian. Pulang kita akan bertemu dengan suami istri kita. Bagi yang sudah menikah, mudah-mudahan yang belum segera menikah begitu. Ya, 2025 nih. Kemudian Bapak Ibu sekalian, umur kita juga bukan hanya di tempat rumah tangga kita, ya ada mertua, ada ipar, ada lain sebagainya. Maka kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tahu bahwa Bapak Ibu itu kan pulang jam 6, jam 7, jam 8, kadang jam 9. Sampai di rumah lelah. Ingat, kelelahan Bapak Ibu itu bisa menjadi penggugur dosa kita Bapak Ibu sekalian dalam Islam. Jadi kelelahan kita itu yang penting jangan sampai rumah nanti ngomel, jangan mau ini gitu. Akhirnya nggak dapat gitu. Tapi harus dengan tulus ikhlas. Maka lelah itu, kata Rasulullah SAW, itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, siapa tahu kita ada dosa yang kita ketahui maupun yang tidak ketahui. Itu yang pertama. Jadi umur mari kita pergunakan dengan yang sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, an umrihi fi ma'afna wa an syababihi fi ma'abla. Tentang masa mudanya. Insya Allah Pak Pinca tidak akan menerima orang seumur saya menjadi pegawai BRI. Enggak akan Pak Pinca, 55 tahun. Ya, enggak akan Bapak Ibu sekalian. Tapi yang diterima adalah yang muda. Kenapa kok masih ada yang tua? Ya karena masa mudanya dulu diterima sangat produktif, itu menentukan kesuksesan di masa tuanya. Enggak ada orang plok masa tua langsung berhasil. Enggak ada Bapak Ibu sekalian. Maka kita ini akan refleksi diri. Ini masa-masa muda ini, masih usia-usia muda Bapak Ibu, adik-adik semua, ya, saudara-saudari semua. Maka pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena besok kelak di kemudian hari juga akan ditanya. Kemudian yang ketiga, an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana dia dapat, wa fi ma anfaqahu, dan dalam hal apa dia sibuk. BPN 12% bayar. Dari itu. Bu yang sasir, drop saya macam-macam, pusing dengan 12%. Ya, padahal gaji saya dipotong 15%, saya tidak pernah protes. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau Islam tidak main persen-persen, cukup 2,5%. Bayangkan Ibu, dari 100% harta kita cuma diminta 2,5. Sisanya berapa? 7,5. Banyak yang dikeluarkan atau yang sisa di kita? Banyak sisa di kita Bapak Ibu sekalian. Tapi kenapa manusia kok pelit sekali zaman sekarang? Jangan kan mau minta hartanya, ya gajinya 2,5%, diminta dosanya saja dia tidak mau, saking pelitnya gitu. Ya, keburukannya aja diminta tidak mau. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jadi harta ini ada hak orang lain. Jangan lupa disisihkan Bapak Ibu sekalian. Tidak usah perlu Pak Pincang ngomong, ayo ibu ini kumpul, tidak perlu. Sederhana, nggak ada yang terima, taruh di celengnya dulu. Begitu kumpul, salurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Kita tidak tahu harta mana yang akan membawa kita kesuksesan dunia akhirat, yang 7,5 atau yang 2,5. Kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Siapa tahu yang 2,5 inilah yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, untuk kita refleksi yang nanti akan ditanya di akhirat, an ilmihi bima amila bihi, tentang ilmu yang kita dapatkan dan untuk apa kita laksanakan, buat kebaikan atau buat keburukan. Jangan nanti punya ilmu kok buat tipu orang begitu. Ya karena hampir Bapak Ibu sekalian, setiap lini kehidupan kita itu punya peluang untuk berbuat buruk karena ilmu itu. Punya ilmu ini bohongi orang, punya ilmu ini ambil uang orang, punya ilmu ini korupsi, biar gak kena undang-undang harus begini. Dia cak begitu. Maka ibu pastikan ilmu yang kita dapatkan ini ketika kita memanfaatkan untuk kebaikan, insya Allah kita sukses dunia akhirat. Maka sekecil apapun ilmu yang bapak-bapak ibu-ibu dapatkan
di lembaga ini, di bank ini. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya, ajarkan kepada orang lain, karena kelak di kemudian hari itu pun akan ditanyakan kepada kita kelak di yaumil akhir. Nah, inilah beberapa hal sebagai refleksi kita. Jangan berhenti sejenak hanya hari ini saja. Masih ada waktu kita, besok, lusa, kita tidak tahu. Usia kita ini sampai kapan kita tidak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengetahui batas akhir manusia saat ini. Oleh karena itulah, sekali lagi mari kita bersama-sama untuk menerapkan apa yang telah digariskan di dalam agama kita dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi manusia yang bermanfaat dunia akhirat. Amin. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.